bahwa Kaputren ini adalah salah satu kampung dengan ya lumayan tingkat populasi peternak kambingnya di sini. Hampir tiap rumah itu ada ya yang punya kambing, dan ini salah satu untuk menaikkan nilai value dari para peternak agar mereka merasa apa ya lebih terorbitkan dari para peternak yang selalu berbahagia, dan ini yang kami bisa tampilkan ke warga dan tetangga sekitarnya. Tepuk tangan buat para jurkam tahun ini. 2003 tahun politik bagi kami
yaitu layaknya berpolitik bergembira, karena kami mengusung Ngarit di 2003 ini yang sudah ketiga tahun Pak Ketua. Yang pertama kita temanya beda-beda, sekarang yang ketiga kita ngambilnya karena ini tahun politik, maka dewan jurinya harus ketua KPU, harus ketua Bawaslu, dan ketua PPK sudah hadir di sini. Nah, ini sebagai inspirasi kami yang selalu terus-menerus untuk mengisi kegiatan kekosongan biar masyarakat bergembira. Di mana caranya? Ya, kami membuat event-event kecil seperti Ngarit Award dengan tema yaitu Jurkam, bukan juru kampanye tapi juru rawat kambing. Nah, ini bagi kami ini satu hasil mungkin satu hasil dari kegembiraan. Ketika pertama kali kita hanya membangun para peternak ini, gimana caranya ingon-ingonnya atau hewan ternaknya bisa laku di pasaran, dan akhirnya ada peningkatan setiap tahunnya. Sekarang ada kemajuan dari tahun kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya ada peningkatan karena Kaputren akan menjadikan sentra peternakan kambing terbesar di Kecamatan Jati 7. Tepuk tangan buat KPU. Gimana caranya ketua KPU bisa jadi dewan juri dengan ketua Bawaslu untuk hadir di tengah-tengah warga masyarakat Kaputren. Kita akan coba diskusi singkat terlebih dahulu. Dan perekonomian dan terutama kreativitas masyarakat Kaputren. Kumaha be carana rek dombana, rek kadaharanana, rek nanaonna di Kaputren diarulik gitu, diarulik. Di sini kita ada Pak Yudi dari Jatiwangi Eye Factory, ada Wakijun budayawan Majalengka, dari Balai Penyuluhan BP3, yang mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 20 menit ya. Ayeuna Wayudi heula yang paling deket heula ya. Di mata Wayudi ya, Kaputren sebagai masyarakat anu tidak bisa diam seperti kumaha. Besar dan baik gitu, jadi saya ikut aja. Rek di kumaha ge da, aduh rek di hese mah guys. Ya tahun ini kita sudah menyepakati ada deklarasinya Kaputren sebagai kampung terakhirnya di Majalengka. Jadi mohon dijaga, bukan hanya slogan, tapi memang ini terasa bahwa memang Kaputren berjuang betul untuk tetap menjadi kampung di mana tetangganya cukup terlibat dalam rangkaian apapun. Bergembira bersama. Jadi kalau bapak-bapak ke Kaputren, saya yakin, saya jamin nggak akan kesepian karena nggak bisa sendirian. Selalu aja ada yang menemani kita di sini untuk ngobrol apapun. Jadi kalau malam-malam sampai pagi aja ada orang yang nemenin terus karena biasa begadang. Ini menarik. Dan terus yang paling canggih dari Kaputren adalah saya kira kepiawaiannya membuat festival di mana hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang sepele itu menjadi terpublikasikan secara baik. Mungkin Horizon aja kalah sama Kaputren karena publikasinya kurang bagus Horizon. Jadi kalau saya lihat bahwa kita harus menemukan festival-festival baru yang bukan hanya mengangkat bentuk yang sudah berlangsung secara tradisi gitu. Kita harus menemukan tradisi baru dan mengangkatnya kembali dan menyuarakannya, dan ini menjadi magnet terbesar yang ada di Majalengka, terutama berangkat dari Kaputren. Oke, terima kasih Wak. Bukti dari tahun ke tahun beberapa jaringan-jaringan semakin merapat ke sini Wak. Selanjutnya ada Wakijun juga. Gimana Pak dari sudut pandang budaya? Hatur nuhun ya pedidinnya, mengenai hatur nuhun sadayana, para wargi sadayana. Lamun orang berbicara bagaimana kemudian masyarakat berdaya, ini contoh konkret. Jadi alangkah nikmatnya jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi apapun di Majalengka. Karena apa? Mereka sudah berdaya.
masyarakat sudah bangkit sendiri, masyarakat sudah mengelola peristiwa sendiri, dan yang luar biasa adalah bagaimana kemudian mereka menciptakan suasana budaya. Dibungkus dengan cara apapun, kita sadar tidak sadar sedang memasuki peristiwa budaya. Contohnya hari ini, Anda datang, teman-teman datang dengan berbagai persoalan, berbagai kepentingan, tapi selesai persoalan. Datang tadi masih silaturahmi lah, hai, kumaha damang, gitu, cager, gitu. Biasa mereka dia mungkin. Tidak ada hal-hal lain yang bisa kita kedepankan selain bagaimana kesehatan Anda, bagaimana kabar dan sebagainya. Ini luar biasa. Bagaimana kemudian mau tidak mau, sadar tidak sadar berdaya pada pilihannya. Itu jarang dilakukan. Bagaimana kemudian bagaimana masyarakat menciptakan iklim dengan cara mereka sendiri dan diamini bersama. Ini yang luar biasa. Semua masyarakat mengamini peristiwa yang dibikin oleh Amin, oleh Yaya dan sebagainya. Ini luar biasa bagaimana kemudian. Kita mau tidak mau harus banyak belajar dari Kaputren. Demikian mohon. Kekuatan yang ada di Kaputren adalah menjadikan pertama, menjadikan ikon, menjadikan sebuah sebuah catatan bahwa Kaputren menjadi kampung terakhir anu ngamumule budayanya di saat semua globalisasi menyerang dan tumbuh dan menghilangkan ranah-ranah tradisi yang ada di desa-desa. Kebenaran kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jaya 7, Pak. Kebenaran ini lembaga kelompok taninya, yaitu khusus di bidang peternakan ini adalah binaan atau pendampingnya dari Balai Penyuluhan Pertanian, terutama kelompok tani Padadang sebagai Roro Cantik itu. Ini kebenaran berdiri udah lama sekali, Pak. Udah dari mulai kami turun ke Jati 7 bertugas. Kelompok Roro Cantik ini adalah binaan Balai Penyuluhan Pertanian. Ini dengan acara ini suatu ajang yang sangat bagus sekali atau wadah yang bagus sekali, terutama ini menjelang Hari Raya Kurban ya, untuk bisa eksis secara nasional atau mancanegara. Ini bisa dikenal bahwa untuk domba-domba atau kambing-kambing yang ada di sini, binaan kami ini bisa didengar oleh masyarakat luas, terutama dalam pasarnya, Pak. Itu. Dan kami juga, alhamdulillah, dengan petugas kami sebagai pendamping di sini, ini tidak pernah mendapat bantuan apapun. Ini sangat mandiri sekali, Pak. Alhamdulillah, dengan pelopornya Kang Amin dan Kang Yaya. Alhamdulillah, dan bisa memotivasi secara mandiri mendatangkan dari Hotel Horizon juga sebagai wadah untuk pasarnya juga bisa dikenal itu. Mungkin Mereka itu tinggal di garingna gitu, Pak. Setelah kadia-kadiana dengan acara ngarit uwed, nah ada motivasi tertentu, ada motivasi yang luar biasa sehingga maranehanana ngurus dengan baik. Untuk ngurus dengan baik, maka mereka perlu wawasan-wawasan yang tentunya mengurus yang kambing yang baik itu seperti apa. Mungkin saya lebih apresiasi untuk inovasi dari Kang Amin, Kang Yahya dengan kegiatan-kegiatan yang setiap bulan bahkan dengan periodik beberapa bulan seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendongkrak untuk lebih mengenalkan Putri Dalam, Pak. Putri Dalam, Kaputren lebih terkenal dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini selalu dilaksanakan oleh Kang Amin CS dan Kang Rurah ini. Terima kasih apresiasi dari pemerintah Desa Dalam untuk para beliau ini. Demikian juga dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini, mungkin dengan tema Ngarit Awardnya saya rasa cukup baik untuk mendongkrak nilai pasar mungkin dari kambing itu sendiri ya, juga untuk lebih mengenalkan nih para jurkam-jurkamnya dengan kostumnya yang sudah dipersiapkan dengan jas berdasinya. Jadi mungkin untuk era ke depan para peternak kambing itu, Pak, tidak hanya pakai pakaian kuli ke sawah ngarit gitu, Pak, dengan identiknya seperti itu. Dengan adanya
ngarit award ini dengan mereka berpakaian dasi, apakah mungkin nanti ngaritnya pakai dasi atau pakai mana Pak, itu mungkin ke depannya. Bahkan untuk jurinya sendiri ini mendatangkan dari ketua KPU, dari Panwas juga ya Pak, mungkin mohon maaf ya saya kurang tepat. Sangat baik mungkin itu Pak. Sementara dari pemerintah desa sekali lagi apresiasi yang tinggi-tingginya untuk Kaputren khususnya dan desa Pudalam ini untuk meningkatkan terus kebudayaan yang ada di Pudalam sehingga lebih terkenal lagi. Terima kasih. Baik, atur nuhun Pak Sek wisatawan baik dari luar negeri yang dibantu oleh teman-teman dari beberapa komunitas terutama Jatiwangi Factory, dan internalnya juga secara nasional ada juga yang sudah mulai bergerak Pak. Ada teman dari Horizon Pak. Nah, kita ngobrol sebentar sini Pak. Kalau untuk pengetahuan saya sendiri ke Kaputren itu sedikit sekali. Kemudian karena sedikit, kemudian saya informasi dari Pak Oka. Jadi saya kasih sejarahnya dulu nih ya. Intinya dari Horizon sebenarnya mencari destinasi wisata yang terdekat, yang tidak harus jauh-jauh ke daerah Maja ataupun ke bagian dari atas lah. Karena apa? Karena dari tamu-tamu saya itu pengennya yang ada historinya, kemudian pulangnya ada oleh-olehnya, jaraknya nggak terlalu jauh, kemudian ada pendidikan, edukasi pertanian dan peternakannya juga. Nah, saya lari ke sini. Nah, kemudian melihat potensi Kaputren tersebut ternyata tercakup semua dari mulai pengolahan tanahnya, pengolahan dari pertanian, kemudian di sebelah sana kayaknya kalau nggak salah ada sungai, terus kemudian ada kerajinan bambu sebagai bisa untuk oleh-oleh, terus kemudian kemarin saya bisa melihat ada beberapa makanan tradisional di sini yang bisa disupport di bagian counter kami seperti itu. Nah, saya berpikir lagi, kenapa tidak terjalin aja kerjasama seperti itu. Nah, ternyata terakhir-akhir ini kita sudah mulai intens dengan Kaputren. Kalau kita ada meeting-meeting juga kita supporting untuk snacknya, kemudian ada kerajinan tangan yang bambu ya, itu sudah kita set up di counter-counter kami seperti itu. Nah, mereka banyak yang menanyakan bisa nggak bikin seperti ini, bisa nggak seperti ini, bisa nggak. Jadi udah banyak banget dipesan ke Pak Lurah ya, Pak Lurah. Mana sih Pak Lurahnya? Nah, kayak gitu. Jadi intinya tidak sekedar janji sih ya kalau dari Horizon. Jadi kita memang sudah menganalisa dulu, ini cocok nggak sih buat Horizon, cocok nggak sih buat tamu-tamu yang males untuk jauh-jauh Pak sebenarnya. Pengennya kesini aja, nanti disambut dengan tari-tarian, kemudian ada budaya, ada pertanian, peternakan, ada alamnya seperti itu, dan tidak terlalu jauh, dan nanti one stop entertainmentnya tuh di sini kayak gitu, tapi tetap makan nginep di sana kayak gitu. Nah, dan itu memang sudah berjalan kan? Ya, terus kemudian tadi ada dari Pak Pertanian. Pertanian ya, itu nanti mungkin nanti kan ada beberapa kambing yang sudah bagus nanti akan difoto. Ya nanti kita akan tawarkan ke beberapa big account kami yang mau buat Idul Adha seperti itu. Ya. Nanti tinggal diaplikasikan berapa harganya seperti itu ya Pak. Iya. Gitu aja, nanti kita saling membantu saja. Oke. Gitu. Dan saya dengar juga juara satu dari kambing ini nginep di Hotel Horizon ya? Oh iya, itu nanti saya pastikan tuh. Sudah. Yang Lego kambingnya di catwalk kita ini, wah catwalknya panjang banget ini, sekitar 100 meter, nanti putar-putar ya. Dan nanti silakan untuk para jurkamnya silahkan mempromosikan kira-kira 1 menit 2 menit tentang kambingnya, harganya berapa, bobotnya berapa, udah umurnya berapa tahun gitu. Yang pertama kepada yang terhormat Bang Agus Suhada, Ketua KPU Kabupaten Majalengka. Silakan Bang Agus. Berikutnya adalah Bang Agus juga. Bang Agus Asri Sabana, Ketua Bawaslu.
sekarang Pak? Banyak. Banyak ya Pak ya? Nggak terhitung ya, jeung tai-tai itu angka itu. Oke, Bang Umum berikutnya siapa Pak namanya? Pak Darina, oke. Punya berapa kambing Pak? 6. Tahun ini apa yang nutos laku tacan Pak? Entos ya, sabar nutos laku. Aina harga kambing kisaran sabar Pak? 4,5 juta. 3 juta benang tuh Aina Pak? Itu benang. Oke, Pak Rura, ini kambingnya biasanya pakannya itu gabah ya. Pak Rura, gaduh sabara Pak Rura? Gaduh 7. Pak Majikan gaduh sabara? Biji. Oke, udah berapa tahun? Apakah ini hanya sampingan atau mungkin ya pekerjaan utama gitu jadi peternak kambing? Hari kawin umpama keluar di SD tahun 88 kemarin tuh di sekolah ke zaman hari tamat sekolah teh itu diwajibkan bisa baca ujung bisa nulis Domba itu sekolah teh? Pentingnya bisa ngamon domba. Nah, tahun 87 yang ke Korea balik di Korea kuring meuli embe 5 tilu jodoh. Nah, alhamdulillah entos aya kurang lebih 17 jodoh lamun ditotalkeun teh dan disimpen di kapepet aya 7 terus di si Adi di Argapura aya 3 di si Aris mah dijual sekoplok Gas. sama aya 7 deui aya Gas ya nggak lantur ya, itu adalah salah satu cerita fiktif. Oke, berikutnya siapa ini Pak siapa? Bang apa? Pak Masta. Pak Masta. Oke, punya berapa Pak sekarang Pak kambingnya Pak? Ada 15. Cewek cowok Pak? cowok ada 6, gebetan 9. Oke, keren ya. Udah laku berapa tahun ini? Udah laku baru 3. Baru 3. Itu dijual sadaya Pak? Dijual sadaya lawan air rumah saya. Oke, Pak Masta, atur nuhun. Oke, siapa Pak namanya Pak? Padaan. Oke, Padaan. Sejak kapan pelihara kambing Padaan? Udah lama ya. Mulai budak. Dari kecil katanya ya. Jadi udah hafal ya karakter kambing gitu. Yang paling mahal pernah ngejual itu harga kambing berapa? 5 juta. 5 juta 3.500 sejak Cakroni tapi jangan baheula cenah tahun 19 sebelum Masehi. Oke, Padaan ke Cakroni. Nah, ini adalah salah satu pemecah rekor masuk Guinness Book. Dia jual 1 kandang dapat 1 rumah. Ceritanya gimana itu Cakroni gimana? Ceritanya ini Bang melihara awalnya tuh 6 biji. Iya. 6 biji itu udah berapa tahun ya? 3 tahun. Udah kebeli rumah, kebeli tanah tuh. Oke. 3 tahun itu ya. Yang 6 biji domba tuh. 3 tahun kebeli tanah. Yang benar nih. Beli tanah 1 dump truck. Oh, sertifikatan 40. Kambing. Ya, sekarang habis kambingnya. Habis kambingnya. Nah, iya. Ya barangkali bapak-bapak yang ingin membantu menitipkan kambing saya. Oh, menitipkan kambing ya Pak ya. Kalau menitipkan istri boleh Pak. Oke, silakan Ibu Ira. Sama sih. Oh sama. Oh suami istri. Oh ternyata ini adalah pasangan. Oke, berikutnya Pak Carda. Pak Carda berapa kambing coba punya berapa kambing? Sekarang yang sudah laku dijual 6 Pak. Awalnya saya cuma coba-coba gitu. Iya, cuma melihara sepasang, 1 jantan 1 betina. Iya. 3 tahun kemudian kambing saya dari 3 itu menjadi 20 kalau dihitung dengan yang punya tetangga. Terus saya khususnya untuk kambing ini caranya ada penggemukan ya, beli bahan yang harganya kurang lebih 2 jutaan ya, 6 bulan sebelum Rayagung
Dan pada hari Raya Agung ya sekitar 3 jutaan. 3 juta ya. Dalam beberapa bulan udah ada peningkatan harga gitu. Dalam 1 ekor itu mungkin ada kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta. Oke. Bukan tukang nastur ya Pak Amir ya dulu. Pak Amir, udah punya berapa kambing sekarang? 13. Mungkin ada pengalaman memelihara kambing, pernah kecurian atau gimana Pak Amir? Belum ya? Mau dicuri? Oke, mungkin ada apa ya? Ada pengalaman buruk memelihara kambing mungkin nggak Pak Amir? Nggak ada ya, jadi selama ini baik-baik saja ya. Oke, kalau kambing itu makannya berapa kali sehari Pak Amir? 2 kali ya, disuapin. Oke, Pak Yayeng, oke Pak Yayeng punya berapa kambing Pak Yayeng? Alhamdulillah saya dari tahun 65 dari kecil sampai sekarang semuanya 11. Cuma 3 kali 1 itu tinggal 1. Jadi saya senang sekali. Ngenes banget. Senang sekali ngingu domba, Mbak. Sekarang masih kene. Alhamdulillah teman-teman nih banyak nih, apalagi yang Pak Mas Tam atau dombanya banyak. Sekarang saya sudah tua jadi cuman 1 tuh. Oke. Tuh mau sakit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Oke. 17 karena lahir kampanye 17. Oke. Oh itu kandangnya Pak Wasta. Oh boleh nanti lihat-lihat kandangnya Pak Wasta ya. Oke. Pelihara kambing itu ada ininya enggak umpamanya ya kadang-kadang ngeluh gitu, ngaritna hese gitu. Yang ada sih kalau keluh ada, kadang-kadang sama batur tuh, di mana sih ngarit? Tanya-tanya sama teman saya tuh, itu. Sok parputan nih lahan. Pamer. Aduh, oke. Berikutnya Bang Carnawi. Oke, ini juara tahun kemarin bukan ya Bang Carnawi. Bang Carnawi udah berapa tahun melihara domba? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Udah punya berapa sekarang? Sekarang punya 8. 8. Ya, alhamdulillah saya memelihara kambing punya 8, terus alhamdulillah saya dijual, sudah membeli tanah kayak Bapak Cakroni, cuman tinggal dilebek Pak. Atau mungkin sekarang ada yang mau dijual, mungkin yang tadi Udah laku. Udah laku juga. Oke. Berikutnya Mang Anwar. Oke, Mang Anwar punya berapa kambing Mang Anwar? 4. Oke. Harga tertinggi pernah ngejual dulu berapa? 5 juta. Oke, 5 juta ya. Oke, Bang Eman. Guys, terus saya ditanya yang usah mengacapruk sorangan deh. Terus terang saya jujur tidak punya kambing. Dalam kontes ini saya minjem di Bapak Awi nyewa 2 bungkus rokok. Maka dari itu kalau nggak dapat saya bakal nombokan. Pak Lebe, oke. Pak Lebe punya berapa kambing Pak Lebe? Ada 20, oke. Udah umurnya berapa kira-kira itu? Itu taruh di bawah kapal siadu gitu kambing. Oke, Pak Lebe, berikutnya silahkan. Pak Nano. Udah punya berapa sekarang Pak Nano? 8 ekor Pak. Tinggal 4 ekor. 8 ekor ya. Udah besar-besar Pak? Udah. Yang 3 udah laku. Udah laku. Laku berapa sekarang tahun ini? Sekarang yang 3 12 juta. 12 juta. 3 itu 12 juta. Rata-rata berarti 4 jutaan. Oke, silakan berikutnya. Pak Warna. Oke, Pak Warna. Punya berapa kambing Pak Warna? Tinggal 5 ekor. Tinggal 5 ekor. Oke. Kenapa tinggal 5 ekor gitu? Udah laku ya. Tamurin capek lah ngaritna jadi kisah ngetik baik gitu. Oke, berikutnya Pak Sura. Berapa kambing sekarang yang dipelihara Pak Sura? 7. Oke, Pak Sura 7 kambing. Udah sejak kapan melihara kambingnya tuh Pak Sura? 2 tahun ya. Oke, sekarang ibu itu istrinya Pak Sura bukan?
Bukan. Siapa tahu. Oke, Ibu Asih ya. Oh, sama Bapak Awi. Oke. Berarti punya berapa tadi? 17 ya? Oh, 8. Oke. Itu di kampung Kaputren ini mudah-mudahan tradisi seperti ini, kearifan lokal seperti ini harus dijaga, dirawat dan terus dikembangkan. Malah kalau tadi Kang Agus Suhada yang sama-sama orang Jati 7 tapi ternyata Jatiraga belum bisa mencontoh apa yang menjadi tradisi hebat di kampung Kaputren. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan ya, Mang Amin. Gitu, bisa ditularkan bukan hanya tradisi itu di sini, tapi juga bisa di desa-desa yang lain. Gitu, Mang Agus Budi. Karena yang di depan ini pengen tiga-tiganya Agus katanya. Sesuai request. Ya. Sejatinya saya mengapresiasi gitu ya apa yang dilakukan oleh Mang Amin dan para pegiat seni dan budaya juga tradisi di kampung Kaputren. Dan tadi ketika berbicara pemilu kami konsen untuk mengawasi, dan tadi apa yang dilakukan oleh para kontestan apa tadi namanya jurukam ya, juru rawat kambing, yaitu sekaligus sebagai petani kambing, itu mencerminkan realitas yang real gitu ya, bagaimana kondisi kambingnya, kesehatan kambingnya, kelincahan kambingnya, termasuk bobot kambingnya gitu ya, termasuk diantaranya para jurukam itu meyakinkan kami gitu. Hanya tadi karena waktunya sempit jadi tidak bisa meyakinkan para pemilih ya. Itu bisa saja sebenarnya gitu ya. Dan juga pesennya gitu, ini jarang-jarang loh gitu ya Pak. Tukang arit, para petani pakai jas gitu, pakai sepatu, ini keren, luar biasa. Aplaus untuk para petani kambing di kampung Kaputren. Kemudian karena yang namanya kontestasi sama seperti pemilu harus ada juaranya. Siapa yang masuk nanti kalau pemilu legislatif itu, siapa nanti yang masuk terpilih sebagai calon legislatif. Biasanya suaranya terbesar. Ya, nah ini juga hasil penilaian Dewan Juri, kita tetapkan tiga penerima award, ngarit award gitu ya. Langsung saja yang pertama, juara 3 dulu. Oh siap, biar yang juara 1 agak gegebegan gitu ya.